Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, maaf mau tanya, mohon pencerahannya. Kan aku sering dengar kiai-kiai ceramah gitu. Kenapa ada yang bilang orang yang tasawuf itu dibilang sesat? Yang dibilang sesat itu yang bagaimana, Bang Andi? Tolong jelaskan. Terus yang tidak sesat itu yang bagaimana? Karena katanya di situ bilangnya yang ingin mengenal marifat, sampai ke hakikatnya, dia bilang itu jangan didengar, jangan masuk ke situ karena itu sesat. Nah, contoh, karena itu membersihkan hati. Nah, kita udah merasa mengenal Allah. Habis itu kalau udah mengenal Allah, katanya ada sholat khusus, sholat batin gitu. Kalau udah seperti itu, nanti ruhnya sholat, raganya minum kopi. Seperti itu yang dibilang tuh sesat, seperti itu. Jadi katanya tidak boleh kita belajar sampai ke hakikat, dan intinya tasawuf itu tadi lah, seperti itu katanya, seperti itu. Jadi mohon pencerahannya, ini yang bagaimana yang dibilang sesat itu tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai ucapan entah siapa itu, ustadz entah kiai, yang mengatakan bahwa tasawuf itu nggak bagus, tasawuf itu sesat, sebenarnya saya kurang setuju. Kenapa? Sebenarnya tasawuf itu kan metode atau ilmu membersihkan hati, mengikis keegoan diri kita, meleburkan keakuan kita. Justru Islam tanpa tasawuf nggak murni bagi saya, karena disitulah akhlak Nabi itu juga ada tasawufnya. Rendah hati, tidak mengajarkan kesombongan, ya kan? Sederhana, apalagi tidak berlebih-lebihan. Nah, itu semua tasawuf sebenarnya. Apakah dalam hidup ini kita sudah bertasawuf atau belum? Ya, itu harus ada lahir dan batinnya. Zohir dan batin itu harus ada tasawuf di diri kita. Kalau nggak ada ya nggak sempurna. Mungkin memang banyak sebagian aliran atau ajaran tasawuf yang agak nyeleneh. Ya cuma kan kita nggak ada bukti, itu hanya kata orang aja. Ceritanya begini, ceritanya begitu. Buktinya apa? Kecuali kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri, baru kita bilang sesat. Baru kita berani ngomong sesat. Tapi kalau kita hanya dengar dari kata orang, masa kita menyesatkan? Nggak boleh. Jadi terserah apa kata orang tentang kita, yang dibilang sesat lah, inilah, itulah. Yang penting kita tidak seperti itu. Ya intinya tidak menyalahi apa yang diajarkan Rasulullah, ya kan? Kalau menyalahi ya berarti jelas itu sesat. Ya contohnya, misalkan bukan kita menuduh. Misalkan ada orang yang bertasawuf lalu dia bilang, ilmuku sudah tinggi, makomku sudah tinggi, aku nggak perlu lagi sholat lima waktu karena sholatku sudah secara batin. Misalkan, kalau ada orang yang seperti itu, jelaslah itu sesat. Lantas apalagi sesat-sesat yang banyak tanpa kita sadari. Emang ada benarnya juga sih kata kiai itu, kamu jangan belajar tasawuf, nanti kamu bisa sesat. Itu betul juga, nggak salah. Seharusnya kita balik tanya, sesat yang seperti apa Pak Kiai, tolong jelaskan. Seharusnya begitu. Kalau sudah kita ngomong sama orang yang seperti itu, ya jangan tanggung-tanggung, tanya yang jelas, yang detail. Yang Pak Kiai maksud itu seperti apa sesatnya, tanya.
Nah, jadi kalau ditanya sama saya, ini sesat versi saya ya, karena saya juga pernah sesat. Nah, jadi kita buka kartu aja lah, karena saya juga pernah sesat. Banyak orang bilang belajar tanpa guru maka gurunya adalah setan. Itu saya percaya karena saya pernah mengalami. Apalagi banyak orang bilang belajar tasawuf, belajar makrifat tanpa guru maka akan tersesat. Itu saya juga percaya karena saya udah mengalami. Jadi sesatnya versi saya seperti apa? Nah, inilah wajibnya kita itu kalau belajar ketuhanan harus punya guru. Kalau nggak ada guru, nggak ada yang bimbing kita. Kalau sudah nggak ada yang bimbing kita, kita nggak tahu lagi antara salah dan benar. Jadi carilah guru yang sudah paham betul perjalanan kita itu bakal kemana. Tapi ya nggak ada salahnya juga sih. Yang namanya perjalanan hidup ini kan ada bentuk pengajaran Allah. Kalau saya nggak pernah sesat, nggak mungkin saya tahu yang mana yang lurus. Setelah saya sudah tahu sesat, barulah saya bisa bedakan antara sesat dan lurus. Jadi contohnya, dulu saya itu belajar zikir nafas, saya gila ketuhanan. Sehingga apa? Kehidupan duniawi saya abaikan. Contohnya seperti apa bang? Ya saya asik gila bertapa aja di kamar. Hari-hari saya berdain, hari-hari berjam-jam saya berduaan terus sama Allah. Sehingga ketika anak dan istri itu saya abaikan. Anak nggak saya ajak ngobrol, istri ada perlu saya nggak tolong, istri ngajak temenin ngantar ke sana ngantar ke sini saya nggak mau. Padahal itu anak dan istri adalah amanah yang Allah titipkan sama kita. Nyatanya saya abaikan amanah itu. Saya gila berduaan sama Allah. Nah, waktu saya lagi tersesat, saya lagi gila, saya itu nggak sadar saya itu gila. Kenapa? Karena nggak ada guru. Nggak ada guru yang membimbing saya. Nah, berapa tahun saya sesat? 2 tahun saya sesat. Jadi karena saya sudah mengalami, bagi teman-teman ya jangan sampai 2 tahun. Kalau udah dengar ini, audio ini, rubah hidup kita. Apalagi saya merasa dulu hidup saya itu sudah dalam jaminan Allah. Aku nggak perlu kerja, aku nggak perlu cari nafkah. Rezeki Allah yang tanggung. Nah, itu tuh saya dulu begitu. Akhirnya apa? Ternyata benar, apapun yang saya butuhkan Allah cukupkan. Saya butuh uang, Allah kasih uang. Saya butuh ini, butuh itu, Allah kasih. Akhirnya saya nyaman di situ. Terlalu tenang. Mungkin bagi saya enak, tapi bagi anak istri kasihan. Kenapa? Ya dari segi finansial menurun drastis. Memang benar Allah bilang, sedangkan binatang melata saja aku cukupkan, kata Allah, apalagi kita manusia. Tetapi hanya sebatas cukup. Makanya kita kalau belajar ketuhanan jangan kita merasa tenang di situ. Merasa aku dicukupkan Allah terus nggak mau kerja, nggak mau berusaha, nggak mau berikhtiar. Memang benar Allah cukupkan, tapi sebatas cukup, nggak bisa lebih. Nah, ketika berjalan 2 tahun, disitulah saya sadar. Masa sih aku mendekat ke Allah kok aku susah terus. Aku mendekat ke Allah kok hanya sebatas cukup, nggak bisa lebih. Ya kan? Aku juga punya keinginan ingin menyenangi orang-orang di sekitarku, seperti anakku, istriku, orang tuaku, adik-adikku. Ketika muncul niat ingin berubah, barulah Allah kasih jalan. Allah kasih jalan, akhirnya apa? Hidup berubah lebih baik. Finansial meningkat. Yang dulunya kekurangan, sekarang ya alhamdulillah kita nggak takut lagi kelaparan. Kalau dulu lapar, pernah saya merasa lapar. Sampai-sampai saya itu minta makan sama tante saya.
Ya itulah kalau lagi tersesat itu. Jadi bagi teman-teman harus dipahami ya. Makna sesat itu banyak. Bisa jadi sesat yang nggak sesuai dengan ajaran Rasulullah, ya kan? Nyeleneh, aneh-aneh itu ibadahnya bisa. Apalagi sesat yang lain ya, sesat yang lain kita ibaratnya gini. Ada orang yang bertasawuf tapi mereka itu anti duniawi. Nah, tak mau dunia, maunya hidupnya miskin, maunya hidupnya sederhana, maunya hidupnya itu malah harta dia tinggalkan. Nah, ya silakan, kalau sebatang kara nggak masalah. Kalau kita sebatang kara nggak masalah. Mau tinggal di hutan, mau bertapa terus, silakan. Tapi kalau kita masih punya tanggung jawab, punya anak istri, terus kita mau sok gila-gila sufi, ya jelas sesat lah. Nah, jadi harus dipahami makna sesat itu seperti apa. Jadi kalau benar, yang makrifat yang benar itu adalah satu, dia tidak membenci dunia, malah dia cari dunia itu, ya kan? Agar apa? Sebagai jembatan atau sebagai bekal untuk akhirat. Mencari akhirat kok di akhirat, ya nggak ada waktu lagi mencari akhirat itu di dunia ini. Dikasih Allah sehat tubuh kita, kerja baik-baik. Dikasih sehat akal kita, pikiran kita, pakai baik-baik. Ya kan? Hidup harus maju, hidup harus kaya, hidup harus enak, hidup harus senang. Biar apa? Kita bisa nyenangi orang lain. Ya enggak? Jangan asik gila tasawuf tapi asik mengharap amplop dari jemaah. Sok-sok gila tasawuf kita, tapi hidup kita dari mana? Dari jemaah, tak mau kerja. Asik menerima amplop, asik menerima belas kasihan dari orang. Itu pemalas namanya itu. Bukan tasawuf itu, bukan itu tasawuf yang benar. Jelas itu sesat, kalau kita seperti itu sesat itu. Ya. Jadi banyak nih, kita ini banyak yang seperti itu. Ya. Asik memelas saja, asik minta dikasihani aja. Itu tasawuf apa kita bilang ya, salah kaprah itu namanya. Gak boleh. Kita dikasih Allah tubuh sehat, dikasih Allah akal sehat, dikasih Allah pikiran sehat, pakai. Itu kan fasilitas. Hidup harus lebih maju, harus lebih baik. Jangan kita menjadi kalau dibilang Allah ya. Nggak ada Allah itu menyuruh meninggalkan duniawi. Tak ada Allah itu menyuruh kau benci dunia, nggak ada. Ya, orang jelas-jelas di Al-Quran bilang, kejarlah akhiratmu tapi jangan lupakan duniamu. Ya. Makna duniamu itu apa? Banyak. Keluarga kita, anak istri kita, ya kan? Banyak tuh orang gila bertapa aja, gila zikir aja, hak anak istri nggak dipenuhi, ya nggak? Gila dakwah aja, hak anak istri nggak dipenuhi. Ya itu namanya gila akhirat tapi dunia ditinggalkan. Nah, kalau ada yang seperti itu, jelas itu sesat. Jadi kita kasih contoh-contoh aja, kita nggak usah bilang orang lain sesat begini begitu, nggak usah. Kita kasih contoh-contoh. Kalau ada terjadi sama kita, jelaslah itu sesat. Nggak boleh. Kalau bisa kita hidup ini enak, hidup ini senang, hidup ini istilahnya nggak dibuat-buat, ya kan? Tapi berbeda. Makanya kemarin ada tuh saya tulis tentang belajar tasawuf atau menjalani tasawuf. Kan ada tuh saya tulis itu. Bedanya di mana, Bang? Orang yang menjalani tasawuf dia akan diasingkan oleh duniawi. Allah yang bentuk, Allah yang didik. Yang dulunya senang, hidupnya mewah, berkecukupan, akhirnya jatuh miskin.
Akhirnya ketika dia jatuh miskin baru dia sadar, dan di situ dia kemelekatan dia pada duniawi lebur. Kecintaan dia pada duniawi sirna. Itu namanya adalah orang yang menjalani tasawuf. Miskinnya itu Allah yang buat, bukan karena kita buat-buat. Tapi kalau kita meninggalkan segala keduniawian ini, biar kita dianggap tasawuf, biar kita bisa begini bisa begitu, itu namanya salah kaprah. Itu namanya orang gak bersyukur, sok paten. Kalau bahasa Medan itu sok paten, ya kan? Saya juga pernah seperti itu. Dulunya senang, akhirnya terpuruk. Ketika terpuruk, saya anggap itu adalah sedang menjalani tasawuf. Karena bukan saya mau, bukan maunya saya, tapi Allah yang mau. Hidup kita begitu. Akhirnya bangkit, ya kan? Nah, tapi lama juga itu, 2 tahun baru sadar itu. Jadi bagi teman-teman yang lain, hati-hati. Makanya kita harus sering konsultasi. Dalam perjalanan hidup ini tanyalah sama yang paham. Tanya sama yang sudah duluan menjalani. Kenapa ya bang, saya hidup kok makin lama makin susah, begini begitu. Ada 2 itu. Itu memang Allah yang buat atau memang kita yang buat-buat. Hati-hati, ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar lagi kepada sejarah, tasawuf itu aliran atau ilmu atau pelajaran yang baik, gak ada yang jelek kalau yang asli ya. Nah, cuman mungkin ada yang sebagian yang mengatakan dirinya tasawuf tapi nyeleneh. Nah, tapi kita kan nggak bisa nuduh orang. Bener nggak itu salah, bener nggak itu sesat. Kalau masih katanya ya kita jangan ikut-ikutan. Nggak boleh kita ngomong tasawufnya begini, tasawufnya gitu, nggak boleh. Nah, yang tahu sesat dan nggak sesat ya kita sendiri, kita yang jalani baru tahu. Nggak boleh kita ngomongin orang. Nah, cuman saya kasih gambaran aja nih tadi contoh-contohnya. Bagi teman-teman yang belajar ketuhanan, belajar hakikat ma'rifat, kalau meninggalkan sholat sudah jelas itu salah. Justru Rasulullah itu kurang apa ma'rifatnya, kurang apa Rasulullah itu ma'rifat. Tapi malah dia menegakkan sholat, gak dia tinggalkan sholat. Kita belum apa-apa ma'rifatnya kok ngaku-ngaku sudah lain makomku, sembahyangku sudah beda, puasaku sudah beda. Itu bukan makrifat namanya, makribet. Oke, semoga Bu Tri dan teman-teman yang lain paham. Ya, saya hanya cerita berdasarkan pengalaman saya aja. Kalau dibilang sesat dan nggak sesat itu ya seperti itu, menurut versi saya, karena kan saya yang mengalami. Karena saya juga pernah seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang punya gejala-gejala seperti itu, tolong cepat-cepat sadar ya. Ingat anak istri, ingat orang tua, ingat adik-adik. Gak ada itu belajar tasawuf kok makin gak produktif. Harus produktif, jangan pasif hidup ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.